Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas G, kelompok 1, mata kuliah teori bahasa otomata yang beranggotakan 5 orang. Perkenalkan, nama saya Lucy Kuraisin. Nama saya Fani Hidayanti. Nama saya Pipit Kurnia Dewi. Nama saya Anissa Nur Syahidah. Nama saya Nindiana Saurelia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kode Python, yaitu implementasi FSA dari metode Moore dan Mealy Machine. Sebelum masuk ke program, mari kita pahami dulu konsep dasarnya. Apa itu finite state automata atau bisa juga disebut dengan FSA? SFA adalah model matematika yang digunakan untuk merepresentasikan sistem dengan jumlah state yang terbatas. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita kan sering menemukan sistem berbasis state. Contoh paling sederhananya adalah pintu otomatis di supermarket atau mall. Pintu otomatis ini memiliki dua kondisi atau state utama. State S0 itu pintu tertutup di mana motor dalam keadaan diam. State S1 itu pintu terbuka di mana motor bergerak membuka pintu. Lalu ada dua jenis input dari sensor. Input A atau input aktif itu adalah sensor mendeteksi ada orang di depan pintu. Yang kedua ada input N atau non-aktif, sensor tidak mendeteksi adanya orang. Yang menarik, ada dua pendekatan untuk merancang mesin state ini, ada Moore Machine dan juga Mealy Machine. Apa bedanya? Di Moore Machine ini output hanya ditentukan oleh state saat ini, sedangkan di Mealy Machine output ditentukan oleh kombinasi state saat ini dan input yang diterima. Sekarang kita masuk ke struktur programnya. Program ini terdiri dari dua kelas utama. Di yang kelas pertama ada pintu otomatis Moore, itu mengimplementasikan Moore Machine. Yang kelas kedua ada pintu otomatis Mealy, mengimplementasikan Mealy Machine. Mari kita lihat bagian inisialisasi pada kelas Moore Python. Sini ada kelas pintu otomatis Moore, ada def init self, self state, S0, print, lalu isinya simulasi Moore Machine pintu otomatis, printf, inisialisasi state awal, self state, pintu tertutup. Di sini kita set state awal sebagai S0, yang berarti pintu dalam keadaan tertutup. Output awal akan sesuai dengan state S0. Untuk kelas Mealy inisialisasinya hampir sama. Kelas pintu otomatis Mealy, def init self, self state S0, print, simulasi Mealy Machine pintu otomatis, printf, inisialisasi state awal, self state, pintu tertutup. Keduanya memulai dari state S0, tapi cara mereka menghasilkan output akan berbeda dan ini akan kita lihat nanti. Sekarang kita fokus pada Moore Machine terlebih dahulu. Di kelas Moore ada metode bernama dapatkan output, di mana Python-nya dep dapatkan output dalam kurung self memiliki if self.state sama dengan S0, return 0 adalah motor diam atau pintu tetap tertutup, di mana else self.state sama dengan S1, return 1 adalah motor buka atau pintu terbuka. Di sana dapat diperhatikan juga, output hanya bergantung pada state saat ini. Jika state S0, outputnya motor diam. Dan jika state S1, outputnya motor buka. Tidak peduli input yang masuk, output ditentukan oleh state. Kemudian, metode proses input menangani transisi state, di mana Python-nya def proses input kurung buka self input sensor, di mana if self.state sama dengan S0, if input sensor sama dengan A, lalu self.state sama dengan S1. Memiliki else input sensor sama dengan N, di mana self state-nya sama dengan S0. Lalu ada else self.state sama dengan S1, memiliki if input sensor sama dengan N, di mana self.state sama dengan S0, lalu else input sensor sama dengan A,
self state-nya sama dengan S1. Dimana logika transisinya sangat sederhana. Dari S0 tertutup, jika sensor A aktif, pindah ke S1 terbuka. Lalu yang kedua, dari S0 tertutup, jika sensor N non-aktif, tetap di S0. Lalu selanjutnya, dari S1 terbuka, jika sensor N non-aktif, pindah ke S0 atau tertutup. Dan yang terakhir, dari S1 terbuka, jika sensor A aktif, tetap di S1. Setelah state berubah, metode dapatkan output akan dipanggil untuk menghasilkan output berdasarkan state baru. Sekarang kita beralih ke Mealy Match Hint. Perbedaan utamanya ada di metode proses input. Nah, di sini di Python terdapat fungsi yaitu dep proses input. Nah, yang dimana di sini juga terdapat percabangan yaitu if self dot state sama dengan S0. Lalu ada juga percabangan if input sensor sama dengan A. Jadi jika input sensornya adalah A, maka outputnya adalah 1 atau motor buka, pintu membuka. Self.state sama dengan S1. Lalu ada juga elif input sensor sama dengan N, atau jika input sensornya adalah N, maka outputnya adalah 0, yaitu motor diam atau pintu tetap tertutup. Self.state sama dengan S0. Perhatikan di Mealy Match Hint, output ditentukan langsung berdasarkan kombinasi state dan input, bukan hanya state saja seperti di more. Contohnya, ketika state S0 dan input A, output langsung motor buka dan state berubah ke S1. Sedangkan di more, output baru akan berubah setelah state berubah. Untuk S1 dengan input N. Nah, di Python ini ada percabangan juga elif self.state sama dengan S1 if input sensor, atau jika input sensornya N, maka outputnya 0, motor diam atau pintu menutup. Lalu jika input sensornya sama dengan A, maka outputnya 1, yaitu motor buka atau pintu tetap terbuka. Nah, perhatikan perbedaan pesan outputnya. Di more, motor diam atau pintu tetap tertutup. Nah, sedangkan di Mealy, motor diam atau pintu menutup. Di Mealy, output mencerminkan aksi yang sedang terjadi karena pengaruh input. Sedangkan di more, output mencerminkan keadaan statis dari state. Sekarang kita masuk ke perbandingan antara more machine dan Mealy machine. Pada tabel ini terdapat beberapa aspek yang membedakan keduanya. Aspek pertama, output. Pada more machine, output hanya bergantung pada state atau keadaan saat ini. Sedangkan pada Mealy machine, output bergantung pada state dan juga input yang diterima. Aspek kedua, kecepatan respon. More machine memiliki respon yang sedikit lebih lambat karena output baru berubah setelah perpindahan state atau satu siklus clock. Sementara Mealy machine lebih cepat karena output dapat berubah langsung ketika menerima input. Aspek ketiga, jumlah state. More machine biasanya membutuhkan jumlah state yang lebih banyak. Sebaliknya, Mealy machine cenderung menggunakan lebih sedikit state sehingga desainnya bisa lebih ringkas. Aspek keempat, kompleksitas. More machine lebih sederhana untuk dipahami dan dirancang karena output hanya bergantung pada state. Sedangkan Mealy machine lebih kompleks karena output dipengaruhi oleh state dan input secara bersamaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa more machine lebih mudah dirancang dan lebih stabil, sedangkan Mealy machine memiliki keunggulan pada kecepatan respon karena dapat langsung bereaksi terhadap perubahan input.
Misalnya pada sistem pintu otomatis, jika menggunakan melimation, pintu akan langsung terbuka saat sensor mendeteksi seseorang. Sedangkan pada Mormation, sistem harus berpindah state terlebih dahulu sebelum pintu terbuka. Karena itu, melimation lebih cocok digunakan pada sistem yang membutuhkan respon cepat. Nah, keunggulan Mili ini tuh lebih responsif dan informatif. Jadi cocok untuk sistem real time. Kalau untuk Mure itu lebih sederhana, stabil dan mudah diprediksi. Cocok untuk sistem yang mengutamakan stabilitas. Pemilihan antara Mure dan Mili tergantung pada kebutuhan sistem. Jika kecepatan respons penting, pilih Mili. Jika kemudahan desain dan stabilitas lebih penting, pilih Mure. Sebagai kesimpulan dari presentasi kelompok 1, jadi Mure mesin dan Mili mesin adalah dua pendekatan dalam merancang finite state automata. Perbedaan utama terletak pada penentuan output. Mure hanya bergantung pada state, sedangkan Mili bergantung pada state dan input. Dalam simulasi pintu otomatis, Mili mesin memberikan respons yang lebih cepat dan informatif, sedangkan Mure mesin lebih sederhana dan stabil. Program yang kami buat berhasil mendemonstrasikan kedua pendekatan tersebut secara interaktif dan mudah dipahami. Pemilihan jenis mesin state tergantung pada kebutuhan spesifik sistem yang akan dibangun. Program ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan timer untuk simulasi waktu buka atau pintu tutup, sensor tambahan untuk keamanan, dan antarmuka grafis yang lebih menarik. Sekarang, mari kita demonstrasikan programnya secara langsung. Di sini, kami akan menjalankan simulasi dengan beberapa skenario. Program ini tuh memiliki menu interaktif yang memungkinkan user memasukkan input berurutan. Kita run. Nah, di sini muncul panduan input. Jadi, ketik A jika sensornya aktif, ketik N jika sensor non-aktif, dan ketik keluar untuk menyudahi simulasi. Di sini, skenario pertama kita mulai dari keadaan tertutup atau S0. Lalu sensornya mendeteksi orang atau A. Kita masukkan A. Nah, di Mure mesin, input A masuk. State-nya berubah dari S0 menjadi S1. Output yang dihasilkannya itu 1, motor buka atau pintu terbuka. Pada Mili mesin, input masuk sensor A, kombinasinya state S0, input A. State yang sekarang itu S1. Nah, output yang dihasilkannya itu 1, motor buka atau pintu membuka. Di sini kita bisa lihat perbedaan output di Mili, yaitu pintunya membuka, sedangkan di Mure itu pintunya terbuka. Selanjutnya, kita ke skenario kedua. Ini setelah pintu terbuka atau S1, sensor menjadi nonaktif atau N. Kita masukkan N. Nah, di Mure, saat input sensor N masuk, state-nya berubah dari S1 menjadi S0, atau motor diam atau pintu tetap tertutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.